Kembali lagi bersama saya Mas Radek di channel kesayangan kita Si Bayak Majua-Jua. Pada malam hari ini saya masih ditemani oleh sahabat saya Bang Edi Kalvin Purba. Selamat malam Bang Edi Kalvin. Selamat malam, Bang. Apa kabarnya Bang Edi Kalvin? Sehat sekali, Bang. Sudah lama juga kita ini tetap bertemu setiap malam ini Bang Kalvin ya. Iya, Ini Bang. bukan sudah lama tidak bertemu tapi bertemu setiap malam ceritanya. Artinya malam ini malam khusus, Bang. Ya, pada saat ini kita hitung jamnya ini jam pas pada jam Jumat Kliwon. Iya, Bang. Yang kita rasakan di belakang kita ini banyak sekali energi-energi negatif maupun energi-energi positif yang berusaha mengintip kita, melihat kita, Ingin tahu ya, Bang? dan ingin tahu apa yang kita kerjakan. Tapi berbagi pengetahuan itu kepada orang yang berpikir negatif maupun positif kepada kita tidak masalah selama itu niat kita adalah berbagi, Ya, kan, Bang. seperti Bang Edi Kalvin. Jadi Bang Edi Kalvin, apa sih sebenarnya yang akan kita bahas, apa yang harus kita berikan edukasi kepada seluruh pecinta Sibayak dimanapun berada? Ya, Bang. Kali ini saya ingin bertanya bagaimana sih cara menangkal tuyul pencuri uang, Bang? Oke, mungkin sahabat-sahabat Sibayak dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara menangkal tuyul sang pencuri uang, jangan lupa Anda terlebih dahulu subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa Anda membunyikan lonceng agar Anda dapat menerima notifikasi di video-video kita berikutnya. Dan begitu Ya, Bang Edi Kalvin. ya, Bang. Jadi bagaimana sih cara kita menangkal tuyul yang mencuri duit, kan seperti itu, Iya, Bang. atau mencuri uang, kan seperti itu. Iya, Bang. Seperti di channel kita sebelumnya kita sudah mengatakan beberapa cara agar uang kita tidak dicuri oleh tuyul. Iya, Bang. Yang pertama itu adalah kita harus menjadi raja tuyul sebenarnya Bang Edi Kalvin. Nah, ini hanya bercanda saja, Iya, kan, Bang. seperti itu. Jadi mungkin pemirsa Sibayak dimanapun berada berpikir kok ini lagi tuyul gitu kan. Ya, kenapa kita naikkan lagi, karena kita merasa sih di video yang kemarin itu kurang lengkap atau kurang gimana gitu kan, mungkin karena kita kemarin sudah mengantuk. Sepertinya saat aura kita agak redup ya, Bang. Iya, karena kita sudah ngantuk. Itu pada saat kita baru pulang dari apa itu ya, dari mana itu ya, Ranto apa Lampung gitu ya, dari Lampung ya, Dari daerah dari Lampung ya. dari rantau antara rantau Lampung. Iya, jadi membuat kita sangat letih pada saat itu. Jadi ya gitu deh, kita tidak bisa fokus sebenarnya. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, langkah pertama yang harus kita perhatikan agar uang kita terhindar dari pencurian tuyul adalah menyimpannya di tempat yang aman terlebih dahulu. Jadi setelah itu kita ya harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah lindungan kepada kami. Kalau ini memang rezekiku, memang tetaplah milikku. Ya, jangan lupa juga kepada pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, berbagilah, bersedekahlah. Oh, berarti sedekah ini dapat menangkal, dapat menjauhkan kita dari Gangguan tuyul. gangguan tuyul, Bang. Iya, kenapa? Kan seperti itu. Iya, Bang. Karena apabila kita sudah bersedekah itu, dan apabila kita menerima rezeki itu, kita tahu sedikit itu adalah rezeki orang lain. Orang lain yang membutuhkan itu mendoakan kita. Berikanlah si anu itu tetap rezeki, dan jadi berkatlah kepada dia. Doanya itu tadi melindungi semua rezeki kita. Baik yang dari namanya setan, gondol kan. Apalagi si botak kecil si namanya tuyul. Berarti salah satu yaitu sedekah ya, Mas. Sedekah salah satunya, karena kan tetaplah jaga hubungan baik kita antara sesama manusia, dan juga hubungan baik kita terhadap Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menciptakan kita, kan seperti itu. Dan yang kedua adalah Bang Edi Kalvin. Bang Edi Kalvin tahu yang namanya cermin, Bang Edi Kalvin? Cermin yang biasa tempat kita berkaca ya, Mas? Ya, cermin yang biasa tempat kita berkaca. Jadi cermin atau kaca tersebut itu kita giling sampai halus. Cermin tadi digiling halus, Bang. Iya, Ya. jangan dia kasar-kasar, karena takutnya ketika kita nanti tabur, apabila cermin atau kaca tersebut kita tidak giling halus, dia akan melukai kaki kita. Oh, jadi harus digiling halus. Iya,
setelah kita giling halus yang namanya cermin atau kaca ini, kita taburi di seluruh di luar bagian rumah kita itu, kita taburin aja gitu. Tidak mesti keliling rumah ya Pak. Ya kalau bisa keliling Bang, ini kan Keliling ya Pak. ya. Kenapa seperti itu? Ya karena yang namanya tuyul si botak, kepalanya kecil. Apa yang orangnya terjadi kecil. pada tuyul itu mah? Dia melihat cermin yang sudah kita giling halus tadi Pak. Gini dia, satu kan itu sebagai pengalihan apa ya, penglihatan mereka. Yang namanya anak tuyul ini ya, tuyulnya tetaplah anak-anak lah kita bilang, walaupun mereka ada yang dewasa, ada yang sudah tua, tapi sifat mereka adalah sifat anak-anak. Sifatnya anak-anak. Jadi melihat kaca atau cermin yang sudah digiling tadi, dia melihat silau-silau. Silau-silau. Dia merasa aneh dan merasa itu main-mainan, jadi dia lupa akan pekerjaannya. Satu kan yang namanya silau-silau itu, atau yang membuat matanya itu apa namanya, Membuat dia silau. silau terhantam cahaya itu, pastinya kan yang namanya makhluk lembut ini kan takut. Atau itu dapat memecahkan energi mereka Pak. Ya bisa jadi, bisa juga seperti yang Bang Edi Kalvin katakan tadi. Ya bisa seperti yang Bang Edi katakan itu kan, mengurangi kekuatan yang ada pada diri mereka. Karena apapun ceritanya, sebelum kita menaburkan yang namanya kaca ataupun cermin tadi di sekeliling rumah kita pasti berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan mau menangkal ini tetap kita doakan ya Pak. Tetap kita doakan, minta kepada Yang Maha Kuasa. Ya kalau percaya kepada leluhur, ya mintalah kepada leluhur. Ya Pak. Seperti itu. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ya begini aja, pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, kan Bang Edi Kalvin, Pak. bukan kita menyombongkan diri kita bahwa kita itu orang sakti ataupun orang bisa menangkal yang kehadiran tuyul, tapi kita meyakini apabila kita meminta kepada Yang Maha Kuasa, kita berdoa bersama-sama, kita yakin aja tuyul itu tidak akan pernah berani masuk ke rumah kita. Coba pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, sediakan sebuah ataupun segelas air putih ataupun satu botol air aqua, apapun itu sekarang di depan kita semua. Ya Pak. Apabila sudah berada di depan hadapan kita pada saat ini, mari kita sama-sama mendoakannya. Yuk Bang Edi Kalvin, kita doakan. Jadi pemirsa Sibaya, Anda juga harus mengangkat tangan Anda seperti ini, tepat di atas air minum ataupun aqua yang Anda ingin doakan. Jadi tangan kita tepat di atas air yang kita doakan ya Air Pak. yang kita doakan, air apapun itu, air mineral jenis apapun, merek apapun itu bisa. Jadi teman-teman Sibaya dapat melakukannya seperti ini, tangan di atas air yang kita doakan, Iya. berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Iya, tetap minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membantu mendoakannya dari sini. Percaya tidak percaya, Anda yang merasakannya. Tapi kami memiliki keyakinan ini akan membantu Anda. Baik, pemirsa Sibaya, jadi setelah kita mendoakannya tadi seperti ini, kami meminta kepada penonton Sibaya untuk meniupkan nafas Anda yang sebanyak 3 kali ke atas air ataupun wadah apa yang Anda isi air tersebut. Misalnya Jadi kita meniupkan itu Bang Edi Kalvin. Jadi Mana, Bang Edi Kalvin? air yang sudah kita doakan, kita tiupkan napas kita Iya, ke dalam. ke air ya Mbak. Iya. Ke air yang kita doakan tadi ya Mbak. Iya, Berapa kali Mbak? 3 kali aja Bang Edi Kalvin. 3 kali harus kita tiupkan napas kita Mbak ya. Jadi mungkin pemirsa Sibaya kelanjutannya setelah itu adalah Anda pir-piri gini,
Anda persik-persikkan Percikan ya Mbah. di seluruh ruangan rumah Anda. Jangan Ya. lupa Anda tetap berdoa, minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa, minta perlindungan. Kalau bagi Anda yang berzikir, berzikirlah, terserah mau zikir apa Anda. Kan seperti itu. Anda Jadi persihkan dipercikan ke seluruh ke seluruh ruangan. rumah kita, ruangan rumah kita. Kalau masih cukup, tambahin untuk di luar. Untuk apa? Kan seperti itu Bang Edi Kalvin. Ya Mbah. Jadi kita meyakini setelah kita doakan ini, karena kita dibantu oleh energi yang Maha Tunggal atau yang Maha Kuasa, rumah kita ini jadi bersinar. Jadi seakan rumah kita itu terlihat bersinar ya Mbah. menyilaukan kepada setiap anak-anak tuyul yang bisa kita tendang, jadi membuat mereka tidak ingin mencuri di rumah kita. Dan juga supaya rezeki kita yang tinggal di rumah tersebut semakin banyak Bang Edi Kalvin. Amin. Ya Mbah. Seperti itu. Jadi yang ke berapa itu tadi Bang? Yang ketiga. Yang kira-kira yang ketiga Mbah. Jadi kalau menurut Mbah Rade, Ya, menurut kepercayaan leluhur dulu, kura-kura itu dapat juga menangkal kehadiran makhluk yang tidak baik seperti itu yang kita bilang. ya, atau termasuk tuyul tadi Mbak. Apa yang terjadi pada tuyul itu bila kita taruh kura-kura di dalam rumah Mbak? Seperti yang kita bilang tadi, tuyul ini adalah anak kecil. Walaupun dia tua, sifatnya seperti anak-anak. Jadi dia menganggap kura-kura itu Adalah mainannya. Gitu. jadi seperti mainannya ya Mbak. Iya, ya namanya anak tuyul, tak bodoh sebenarnya, cuman lebih bodoh yang memelihara tuyul. Iya. Kenapa mesti mencari rezeki itu menggunakan tuyul? Kan seperti itu. Misalnya mencopet aja kan lebih baik. Ya kita langsung kena hukuman dunia. Kalau ketahuan digebukin bonyok, mati masuk neraka. Kalau masuk neraka, kalau masuk surga ya nasib Anda kan seperti itu. Jadi langkah selanjutnya untuk menangkalnya adakah yang lain Mbak? Ya seperti di channel kita sebelumnya, kita harus mencari yang namanya tai kuda, kita cerita kemarin kan. Oh, berarti kita harus mencari kotoran kuda ya Mbak? Kotoran kuda lah yang Atau lebih tai kuda etis. ya Mbak? Iya, mungkin janganlah ya kita ambil pula yang namanya kotoran kuda ini yang masih basah. Ya kalaupun kita ambil yang masih basah itu kan ya bisalah kita jemur dahulu. Karena tujuan kita mengambil tai kuda ini adalah untuk membakarnya. Oh, jadi tai kuda yang sudah kering atau yang basah tadi, atau penonton Sibaya dapat mengeringkannya dulu, Iya, karena setelah kering ini kita kan Bang Edi Kalvin baru kan kita bakar ya Mbak. kita ingin membakarnya. Ya menggunakan arang, kita campur sedikit, atau ketika kita membakar sampah kita bakar sedikit Bang Edi Kalvin Purba. Jadi apa yang terjadi bila mana setelah kita bakar, apa yang terjadi pada mereka ya tuyul ini Mbak? Gini, saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, bisa menangkal tuyul. Tetapi itulah ilmu leluhur yang membisikkan kepada saya. Karena saya termasuk orang yang berkomunikasi dan menghargai leluhur saya. Bukan saya mentuhankan yang namanya leluhur. Iya Bang. Jangan pernah saudara-saudara berpikir jin melihat jin. Belum tentu. Kenapa seperti itu? Jin melihat jin. Berarti Anda tidak mengakui kebesaran Allah SWT ada Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa aja lu tidak bisa melihat, buta sekalian. Tetaplah Anda berpikir yang Anda sebut jin melihat jin, orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat ataupun hidayah. Pada saat tersebut dibukakanlah tabirnya. Sepintas lalu dia melihat yang namanya jin atau tuyul. Jadi ya, karena kita yakini memang jin ini ada yang baik ada yang jahat ya Mbak. Iya, belum tentu yang melihat jin itu punya jin, belum tentu. Ya memang dia sudah diberikan jalan untuk dapat melihat jin, melihat jin atau membuka tabir itu ya Mbak. Iya, karena tetap juga itu urusan dia kepada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, nah kau bisa lihat. Setelah kau lihat, kau bisa berpikir ini baik atau buruk. Jangan Anda menghakimi, Anda tetaplah manusia. Banyak anak indigo yang memang sudah diberi Allah kelebihan, mereka tidak memiliki jin Mbak.
Boleh aja, nggak ada kita sangkal. Memang sudah diberi Allah kelebihan ya Mbak. Iya, nggak usah kita sangkal itu. Ya dia yang tahu dia mau pakai jin. Dia bilang dia nggak pakai jin, kita tengok tetap pakai jin. Jadi roh-roh yang memberi pesan sama itu siapa rohnya sebenarnya? Itu tidak masalah ya. Kita pakai apapun, yang penting tidak kita pakai untuk kejahatan ya Mbak. Benar sekali, itu dia Bang Edi Kalvin. Ini kita boro-boronya kalau orang lu pakai jin, lu pakai jin, padahal dia mendoakan orang, menolong orang. Kok malah kita ponis jin melihat jin? Jin juga mau cari pahala loh. Dia pun ingin menuju kesempurnaannya ya Mbak. Jadi janganlah kita mempersempit pola pikir kita. Berpikirlah kita ya sebagai manusia biasa saja. Semua itu rahasia Tuhan, sahabatku. Apapun yang diciptakan Allah, semua ada tujuannya Mbak. Iya, saya berpikir yang mengatakan jin melihat jin itu adalah sebenarnya orang-orang yang menganggap dirinya menggunakan sepenuhnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah saudaraku, Andalah sebenarnya yang menggunakan jin, tapi Anda tidak mengetahui jin apa yang Anda gunakan. Mereka diciptakan agar kita beriman kepada Allah. Benar. Allah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah Anda memvonis lu jin melihat jin, terserah Anda. Lu setan yang melihat setan, terserah Anda. Tapi yakinilah di dalam dirinya ada dia, di dalam bahasanya ada dia. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Seperti itu aja. Jadi untuk tuyul tadi yang selanjutnya harus dilakukan, kenapa taik kuda tadi ya, karena itulah bisikan leluhur kepada kita, kepada saya khususnya. Ini yang harus kamu lakukan dengan doa-doa saya tertentu kan, seperti itu Bang Edi Kalvin. Apakah memang kotoran kuda tadi setelah dibakar baunya memang ya sama sekali tidak mengeluarkan bau, sama sekali tidak ada baunya sama sekali. Memang itu salah satu yang dapat menangkalnya Mbak. Tapi di alam jin ini atau di alam tuyul ini, di dimensi tuyul, yang namanya kotoran kuda tersebut ketika dibakar dia mengeluarkan frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu itu yang dapat menggetarkan dimensi mereka ya, dapat merusak itu indera pendengarannya. Oh, berarti yang terjadi bila kita bakar kotoran kuda tadi dapat merusak pendengaran atau frekuensi mereka ya? Iya, jadi yang jadi pertanyaan kan seperti ini. Pemirsa Sebaya mungkin ingin bertanya seperti ini. Loh, dibakar kan ketika habis apinya kan atau asapnya kan sudah hilang baunya, berarti tuyulnya bisa tuli lagi. Bisa masuk ya, Mas. Nah, di sini dia letaknya perbedaannya yang harus kita jabarkan. Ketika dia dibakar, dia berangkat dibawa oleh asap-asap tertentu masuk mengelilingi rumah, masuk ke ruangan-ruangan kamar mandi apa segala macam, tirai renda apa segala macam. Pastinya dia akan lengket di situ melalui asap tersebut yang tidak bisa kita lihat. Melalui asap tadi dia sudah menyelimuti sudut-sudut rumah kita ya Mbak? Iya, dan dia lengket hingga ke situ. Lengket ya Mbak? Jadi ketika tuyul ingin masuk, nih kupingku rusak nih, ini duitnya pun nggak ada, aku bisa rusak di sini. Ini. Begitulah kira-kira Bang Edi Kalvin. Jadi pesan kita kan Bang Edi Kalvin kan, iya Mbak, kepada yang memelihara tuyul ya, kami tidak membilang Anda salah. Kenapa? Kita hanya mengingatkan ya Mbak. Iya. Kalau Anda rasa itu benar, teruskan. Kami juga nggak bilang Anda salah. Yang kami bilang salah itu mencurinya itu. Dan mempersekutukan Tuhan itu ya salah. Cuman kan Anda berpikir itu benar. Ya memang benar Anda mencari makan di situ. Ya benar memang. Mereka tidak salah ya Mbak. Kita sudah diberi pilihan ya Mbak. Iya, benar. Kita tinggal memilih, kita memilih yang jahat atau yang baik. Sesungguhnya manusia itu bisa memilih kan. Walaupun yang jahat yang baik ya kita bisa memilih untuk menjadi baik. Berarti benar tuh Mbak ya, hidup itu adalah pilihan ya Mbak. Hidup itu adalah pilihan. Terkadang ada tidak sanggup untuk berakit-rakit berenang ke hulu, bersenang-senang kemudian. Banyak orang kan ingin bersenang-senang dahulu, mati kemudian. Ya selamat Anda menikmati kan, seperti itu. Jadi
pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, kami sebenarnya tidak ingin membodohin Anda, kami hanya memberikan pengetahuan yang kami ketahui, dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman supranatural. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan tujuan-tujuan Anda, bukan maksud untuk menjegal income Anda dengan cara membeberkan, bukan. Karena kita tidak ada membeberkan amalan-amalan tertentu di sini. Bukan, kan seperti itu Bang Edi Kalvin kan? Ya, tidak, kita tidak pakai amalan-amalan, kita memakai media alam. Ya, secara logika aja. Jadi kalau mereka itu ya carilah siapa yang bisa menangkal tuyul, karena kan tuyul ini asal orang pesta ada aja yang cerita amplopnya kosong tuyul. Tapi ya saya berpikir gini, amplop kosong itu belum tentu dicuri tuyul Bang Kalvin. Memang sengaja diisi kosong ya Bang? Memang sengaja diisi kosong seperti itu. Kita salahkan memang si kosong ya jangan. Itu ya, kalau kita pesta ya kalau bisa ya jangan dikutip yang namanya itu sumbangan. Iya, aku kan nggak minta gitu ya. Kalau minta diterima sama juga bohong. Ya namanya kita pesta senang-senang kok kita minta sumbangan, sumbangan dikasih kita terima. Ya salah siapa? Ya, ini dia bangun rumah, nanti dia bikin masuk rumah pesta apa, motong ini, motong itu. Kutip sumbangan, kasih sumbangan diterima. Sementara yang diundang nanti rumahnya aja belum ada. Cocok kamu rasa Bang Edi Kalvin? Iya Bang. Kan nggak salah yang kita omongkan. Jadi Iya, ini sebenarnya sekedar untuk sharing aja, bukan kita untuk menyalahkan Anda yang memang hobinya gitu biar nampak orang, gue bikin acara gitu. Nggak kita salahkan. Tapi hidup punya pilihan, Anda tahu yang baik, Anda tahu yang benar. Jadi jangan lupa pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada untuk subscribe, like, komen, agar channel Sibayak ini tetap dapat memberikan edukasi yang baik dan bermanfaat kepada penonton Sibayak dimanapun Anda berada. Salam dari saya Mas Radek, Saya Edi Kalvin, Sibayak maju-jua.